dan kognitif pengetahuan. Mata pelajarannya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. mata pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview skripsi karya mahasiswa. Nah, ini mahasiswanya telah melakukan ujian skripsi. Dia telah berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Nanti kita akan belajar dari mahasiswa tentang proses membuat skripsi, kemudian penelitian ini mengenai apa, masalahnya seperti apa, bagaimana mahasiswa ini menemukan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang ada di dalam skripsinya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk Anda, dan tentunya mahasiswa ini sudah menyelesaikan skripsi dan ada luaran penelitiannya. Nah, nanti akan kita bahas. Kali ini saya bersama dengan Mbak Asmara Ramadona Ihdinas Dwi Purnaning Tias. Nah, ini namanya panjang sekali. Ya. Kenapa namanya panjang? Sebenarnya ada artinya atau enggak? Silahkan Mbak Asmara ini untuk menjelaskan namanya Anda itu panjang sekali. Kenapa dan ada artinya enggak? Nah, silakan. Ada, Pak. Ya, jadi asmara itu berasal dari kata cinta. Bisa diartikan cinta. Asmara, cinta. Romantis juga bisa. Romantis juga bisa. Ya. Kemudian Ramadona. Ramadona itu saya lahir di bulan puasa. Puasa ya. Bulan Ramadan. Iya. Ihdinas itu dari bahasa Arab, di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Kemudian Dwi itu saya anak kedua. Dan Purnaning Tias, Purna terakhir. Purnanya siapa? Purnanya ayah. Waktu saya lahir itu ayah purna menjadi kepala desa. Wow. Sebenarnya Purnaning tugas. Iya, itu Purnaning Iya. tugas. Tapi ibu saya itu kasihan kalau namai saya Purnaning tugas. Takutnya kalau di sekolahan ketemu temen kok namanya tugas gitu. Purnaning tugas, iya, tugas. di gejoloki atau di apa itu sekarang? Dibully ya? Dibully ya, Pak. Jadi diganti Purnaning Tias. Oke. Tapi sebenarnya saya nggak malu kalau Purnaning tugas. Unik aja gitu, Pak. Yang saya tanyakan ketika Anda melakukan ujian dulu di SMA dulu ya? Ya, SMK. SMK ya? Itu Anda ngetik namanya Anda panjang sekali. Disingkat Asmara Ramadona IDP. Tapi masih terdetek ya? Masih. Oke, berarti Waktu SD saya lengkap. Oh, ijazah saya lengkap itu waktu TK, TK, SD, ya. SMP, SMK itu disingkat singkat. P. Tapi ketika Anda sudah sarjana pendidikan, Ya. nah ini namanya Anda tambah lagi. Iya. Ini ketika kita lihat deskripsi judulnya ini udah penuh. Dan Dengan- jadi kemarin Ini baru nama kita membahas nama. nih. Jadi Asmara Ramadona Ihdinas DP SPD. Masih terdetek ya? Iya, Ini yang masih. paling penting sekali terdetek, dan kalau bisa namanya tidak disingkat, namun ditulis secara lengkap. Asmara. nanti. Mbak Asmara ini asalnya dari Pati ya? Pati. Pati. Anda melakukan penelitian di Pati juga? Iya, Pati Di juga. Pati. Sebenarnya dari skripsinya Anda ini masalah utamanya apa? Masalahnya dari guru dan siswa. Guru di SD tersebut belum pembelajarannya masih konvensional. Yang dikatakan konvensional di Masih- situ temuannya seperti apa? Masih menggunakan metode ceramah gitu. Metode belum ceramah. belum menggunakan kayak model-model pembelajaran yang seperti sekarang ini. Itu Anda temukan di lapangan ya? Iya. Anda melakukan riset awal itu menggunakan observasi atau wawancara atau seperti apa? Observasi dan wawancara pada guru. Ya, pada guru, kemudian Anda sudah melihat ke lapangan bahwa masalah utama yang ada di dalam penelitian Anda ini salah satunya dari metode yang digunakan oleh guru karena masih menggunakan ceramah. Ya. Dari situ, efek ke siswa itu apa? Siswa hasil belajarnya rendah, kemudian dia merasa bosan,
dan kurang aktif dalam Kurang kegiatan aktif. pembelajaran. Siswa bosan, kemudian hasil belajar rendah, kemudian siswa kurang aktif. Ya. Dari 3 masalah-masalah itu tentunya Anda menawarkan sesuatu. Nah, menawarkan sesuatu yang ada di dalam penelitian ini yang nantinya akan salah satunya menjadi solusi. Ya. Apakah Anda menawarkan sesuatu ketika melakukan penelitian ini terkait dengan model pembelajaran? Iya, Pak. Model pembelajaran seperti apa yang Anda nanti akan gunakan di dalam pembelajaran di dalam penelitiannya Anda? Ya, di sini saya kan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran TGT berbantuan media UNOS. Sebentar, jangan disingkat. TGT itu apa? Teams Games Turnamen. Oke. Anda menggunakan Ya, Teams Game Turnamen itu di dalam penelitian Anda atau sering disingkat dengan TGT. Apa keistimewaan dari TGT sehingga Anda memutuskan ketika masalah-masalah tadi yang ada di guru, kemudian ada di siswa, akhirnya salah satu jembatan untuk memperoleh hasil belajar yang baik menggunakan TGT. Silakan Anda jelaskan. Iya, saya rasa menggunakan model TGT ini, Teams Game Turnamen, bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa kan suka bermain. Ya. Nah, di model ini juga ada permainannya juga. Jadi saya berpikiran untuk mengambil model ini, saya gabungkan dengan media permainan UNOS Tako. Sebentar. Sebelum kita masuk ke UNOS dan Anda nanti akan mereview juga, kita mereview ya dari medianya. Apakah model TGT ini yang Anda gunakan ini tentunya dilakukan di dalam jenis penelitian Anda? Ya. Nah, ketika kita masuk ke jenis penelitian, sebenarnya jenis penelitian Anda ini menggunakan jenis penelitian apa? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK yang PTK. dikatakan PTK. Jadi ada model TGT yang akan diterapkan di dalam metode penelitian tindakan kelas itu atau PTK. Di situ tentunya Anda melihat kurikulumnya. Ya. Ketika Anda melakukan penelitian ini, kurikulumnya kurikulum apa? Kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Di situ ada berarti sudah mengadopsi dari RPP-nya seperti apa, kemudian jumlah waktunya ya, waktu di dalam pembelajarannya. Kemudian dari siklusnya. Iya, siklus. Ada berapa siklus yang ada di dalam penelitian Anda ini? Di dalam penelitian saya ada 2 siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama memiliki 2 pertemuan, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kemudian siklus 2 juga ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di siklus 1 memang saya belum bisa menguasai kelas, jadi peningkatannya masih Masalahnya apa? sedikit. Belum bisa menguasai kelas, belum terbiasa dengan suasana di kelas tersebut. Anda masuk gitu, Pak. pertama kali untuk melakukan penelitian, Anda masuk ke kelas, kemudian mengetahui anaknya saat itu, karena Anda pertama mengobservasi seperti apa, kemudian yang pertama Anda langsung terjun sebagai peneliti yang di situ mengajarkan berperan langsung di dalam penelitian. Anda belum bisa menguasai kelas. Salah satu sebab yang menjadi dasar Anda belum menguasai kelas karena siswa ramai. Iya. Dibilanginnya ini karena mungkin saya masih gimana ya? Nggak disepelekan sih enggak, cuma mungkin kurang tegas juga bisa. Ya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Itu berimbas kepada siswa yang belum kondusif. Iya, Pak. Ini membutuhkan kesabaran yang tentunya ada di dalam guru ketika mengajar ke siswa. Anda sudah mengenal karakter siswa belum? Sudah. Ada yang ini yang di pertemuan pertama. Pertama, apakah Anda sudah melihat karakter siswa
siswa yang ini aktif sekali, ya, Iya, sudah ya. sudah. Berarti Ada guru itu pengalaman. perlu mengenal karakter siswa iya. yang nantinya akan diharapkan ketika proses pembelajaran ini menggunakan model ini, dia akan semakin meningkat, Iya. semakin baik hasilnya. Iya. Nah, itu yang paling penting di dalam penelitian tindakan kelas, bahwa kesabaran guru ketika mengajar, kemudian mengenal setiap karakteristik siswa. Nah, ini ketika sudah mengenal karakteristik siswa, maka pola pembelajarannya juga menyesuaikan dengan karakteristik siswa itu. Nah, itu apakah nanti akan dibuat kelompok belajar, ataukah nanti ada kelompok belajar sendiri dan individu. Nah, ini menjadi yang penting ketika pertemuan pertama seperti yang dikatakan Mbak Asmara tadi, belum bisa menguasai kelas karena masih mengenal lebih mendalam. Iya. Nah, setelah mengenal lebih mendalam karakteristik siswa, kemudian evaluasi yang sudah dilakukan, ada refleksi yang muncul, oh kekurangannya yang di pertemuan pertama saya seperti perbaiki ini di diperbaiki di pertemuan kedua ya, Iya, siklus pertama. Sama ya. Semakin baik lagi ya Iya. tentunya. Semakin baik. Dari perjalanan siklus 1 ke siklus 2 itu yang semakin membaik, apakah terjadi? Karena masalah utama di dalam penelitian Anda ini salah satunya di hasil belajar. Apakah terjadi peningkatan? Iya, di situ? Pak. Terjadi peningkatan. Sebenarnya penelitian Anda ini hasil belajar apa yang disasar di dalam penelitian ini? Hasil belajar ranah afektif, sikap, psikomotorik, keterampilan, dan kognitif pengetahuan. Mata pelajarannya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. mata pelajaran bahasa Indonesia dan PKN, dengan tadi hasil belajarnya ada 3 ranah, Oke. semua diteliti. Ketika kita masuk ke afektif, sebenarnya yang jadi masalah di afektif ketika diobservasi itu apanya ini? Sikap siswa. Sikap siswa. Budi pekertinya. Ini masuk ke dalam mata pelajaran apa? PKN. PKN. Iya. Di situ Anda akan meningkatkan salah satu mengenai afektif, Iya. mengenai sikap, mengenai budi pekerti. Caranya gimana ini yang afektif? Saya amati, Pak. Diamati Diamati. ketika Karena kan apa? Penelitian bersama teman saya. Ya. Iya. Saya Jadi ada mitra yang membantu ketika Ya. Anda mengajar di kelas, Ya. ada teman yang Ada teman mengamati yang mengamati. proses pembelajaran Ya, anak-anak dia seperti itu dan saya. terhadap sikapnya, Sikapnya. budi pekertinya seperti apa. iya. Ketika kita mengacu ke sikap dan budi pekerti yang ada di mata pelajaran PKN itu, tentunya ada rubriknya. Ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Ada, Pak. Bisa Anda tunjukkan ke saya rubriknya seperti apa? Ada di skripsi saya. Ada, silahkan dibuka. Nah, ini skripsinya Anda berapa halaman? Apa ya? Ini kadang mahasiswa 368. 368 yang di dalamnya ada proses yang panjang ketika menuliskan. Dia mengetahui sejak awal masalahnya seperti apa, kemudian akan ditinjau dari kajian teori yang melandasi penelitian itu, penelitian ini seperti apa, kemudian ada penelitian-penelitian sebelumnya yang melengkapi penelitian ini, masuk ke metode dan hasil dan pembahasan, simpulan serta lampiran. Ketika kita masuk ke afektif, di situ ada tentunya yang akan diamati. Nah, ini Mbak Asmara akan menjelaskan rubriknya seperti apa yang diamati di dalam pengamatan mengenai afektif, sikap, budi pekerti di mata pelajaran PKN. Nah, silakan Mbak Asmara, Ini mungkin ada. bisa menjelaskan secara detail. Ini ada rubrik afektifnya, Pak. Hmm. Dan ini indikator pertama, penerimaan, kemudian jawaban respon yang siswa, organisasi itu siswa di sini bisa menerima kelompok lain dalam berkelompok, mengerjakan itu diskusi, kemudian karakter. Siswa ini disiplin apa tidak, terus sikap percaya dirinya ada apa tidak. Itu diamati satu persatu. Iya, Autentik sekali. 27 siswa. 27 siswa diamati satu persatu mengenai afektifnya. Ini Iya. merupakan kejelian, ketekunan seorang peneliti melihat keadaan di lapangan seperti apa. Rubriknya sudah jelas, afektif, kemudian sudah dicek di lapangan apakah ini terjadi peningkatan antara siklus 1 pertemuan 1 dan siklus 1 pertemuan 2 terkait dengan afektif. Ada, Pak, ada peningkatan. Ketika terjadi peningkatan ini, tentunya nanti kita melihat juga di hasil belajar yang kedua, iya. mengenai psikomotorik.
Psikomotorik keterampilan. Nah ini sebenarnya keterampilan yang seperti apa yang disasar di dalam penelitian Anda terhadap mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia? Silakan Anda jelaskan, Mbak. Iya, di hasil belajar keterampilan ini indikatornya ada 6. Gerakan refleks itu seperti siswa memiliki rasa ingin tahu tinggi dalam pembelajaran, berani aktif dalam bertanya. Kemudian yang kedua, keterampilan gerakan dasar mengajukan pertanyaan. Nah, siswa ini berani bertanya atau tidak gitu. Dan kemampuan perseptual ya. Memperhatikan penjelasan dari guru. Kemampuan di bidang fisik. Ya. Di sini siswa mampu melaksanakan pembelajaran dengan disiplin, menaati peraturan, terus dia rame sendiri, gaduh atau gimana gitu, Pak. Gerakan-gerakan skill itu seperti bersikap mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, tidak mencontek. Dan yang terakhir, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi, seperti memiliki sikap terbuka dalam berdiskusi kelompok. Itu sama saja sejak awal ya, diamati satu persatu. Nah ini luar biasa sekali, peneliti sudah ada rubriknya. Yang saya tanyakan seperti ini, ketika kita mengamati keterampilan atau psikomotor yang ada di dalam penelitian Anda, ini bentuknya seperti apa? Bentuk pembelajarannya, apakah itu dikaitkan dengan soal ataukah dengan kelompok belajar? Karena ini menggunakan TGT, bagaimana kita mengetahui setiap item di dalam keterampilan ini semakin baik, setiap aspek-aspeknya ini apakah diterapkan di dalam materi, apakah diterapkan di dalam pembelajaran, itu seperti apa? Di saat mereka berdiskusi kelompok, Pak. Berdiskusi kelompok seperti apa? Kan sudah dibentuk kelompok. Nah, siswa ini ada yang bergantung pada temannya. Dia tidak mengerjakan cuma gantung ke gitu, Pak. Cuma melihat hasil akhirnya. Dia nggak mau bekerja sama. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana cara keadaan yang pertama tersebut dapat berubah menjadi baik? Nah ini, bagaimana prosesnya? Saya kasih tahu langsung. Mengenai refleksi yang pertama ya, seharusnya ketika kalau belajar kelompok itu kan namanya belajar kelompok ya harus belajar bersama, ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nggak hanya satu orang aja yang mikir, yang lain nggak boleh seperti hasil akhirnya nyontek gitu, nggak boleh. Saya kasih tahu seperti itu, dan itu alhamdulillah bisa berhasil ya. Berhasil. Wah, luar biasa cara mendidik ini loh ya, yang membutuhkan kesabaran ekstra, ketekunan. Anak SD kan betul, harus gitu, Pak. Tapi Anda senang ya Iya, dengan anak-anak ya? Wah, luar biasa sekali Mbak Asmara ini. anak-anak. Ini kita baru masuk ke dua poin, kita belum melanjutkan ke yang lain, baru ke hasil belajar. Di sini ada afektif dan psikomotorik yang kita kupas. Nah, selanjutnya nanti ada yang ketiga mengenai hasil belajarnya terkait dengan kognitif. Ini kognitif. Pengetahuannya. Kita sudah masuk di yang ketiga. Di sini ada kognitif. Hasil belajar yang ketiga ini tentunya sejak awal sudah diketahui karena dari observasi yang pertama hasil belajarnya rendah ya. Iya, Pak. Hasil belajarnya rendah. Ketika sudah mengetahui hasil belajarnya rendah, dalam proses pembelajaran itu ada model yang ditawarkan. Kemudian model saja dirasa masih kurang cukup. Tentunya Anda punya solusi yang kedua menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang Anda gunakan ini seperti apa, Mbak? Bisa Anda jelaskan? Unos Tako, seperti permainan penyusunan balok. Kemudian di situ sudah saya modifikasi, dikasih nomor. Nah, siswa nanti ambil balok tersebut, nah kemudian menjawab sesuai dengan nomor yang telah diambilnya. Jadi ada medianya, kemudian ada kartu soalnya. Ada kartu soalnya yang nanti akan digunakan di pembelajaran. Apakah itu berkelompok atau individu?
berkelompok. Berkelompok ya. Ya. Anda bawa medianya? Bawa Pak. Oh, silakan Anda tunjukkan medianya seperti apa agar nantinya tentunya teman-teman yang melihat ini bisa Iya. Ini mempelajari mengenai Uno proses. ini sangat mudah didapatkan. Iya, ini permainan anak saya. Iya Pak. Jadi kalau saya melihat ini ya inginnya main karena ini benar-benar melatih keterampilan siswa seperti apa, kerjasamanya seperti apa di dalam memainkan ini, bagaimana menyusunnya sejak awal. Uno ini mengurutkan tadi ada warna-warnanya, bagaimana mengambil agar tidak jatuh, menyusunnya. Apalagi Melatih ketika kesabaran siswa juga ini. melatih kesabaran siswa ini. Sabar pokoknya. Mbak Asmara ini memang melatih siswa untuk bersabar. Ketika gurunya sudah bersabar, maka berefek ke siswanya semakin sabar. Wah, Ya, luar biasa. sabar. Ini kita lihat Mbak Asmara. Iya. Ini. Penataannya bukan seperti ini. Penataannya seperti ini Pak. Kemudian nanti siswa bisa mengambil kartu bukan ini loh, balok. Nah, misalnya kan nomor 2. Ini ketika mengambil harus konsentrasi dia. konsentrasi, Ya, jangan sampai roboh. Sampai roboh. Kalau roboh nanti ada hukumannya. Ada hubungannya. Menyanyi. Menyanyi. Nah, Menyanyi ini seperti yang di materi kan keragaman. Nah, bisa ya. Nusa satu bangsa, kayak lagu-lagu daerah seperti itu. Jadi Lagu hukumannya kebangsaan. hukuman yang mendidik ya, Pak Iya, ya. Pak, iya. Oke, Kemudian- coba kita cek ketika sudah mengambil nomor berapa, selanjutnya apa saja langkah-langkahnya. Nah, dia misal ambil nomor 4, Ya. kemudian dia menjawab harus mendapatkan kartu soal yang nomor 4. Nanti dijawab siswa juga. Seperti apa coba, Mbak? Soalnya seperti ini. Ya. Ini ada 30 soal, Pak. Ya. Kita tadi melihat nomor 4. Nah, Kita nomor mengecek 4. nomor 4. Ada apa ini di sini? Nah, di sini ada soal sebutkan nama suku yang ada di Jawa Barat. Ya itu. Ya, sebelum ini melakukan permainan ada di materi. Ada materi. Ada Jadi materinya. ada materi yang dipelajari dulu Iya. sebelum siswa melakukan permainan Ini. Dia terus menjawab kalau benar mendapatkan poin. Ya. Ya, Berarti nanti ketika proses pembelajaran sebelum permainan ada petunjuknya, ada materinya yang diberikan oleh guru. Setelah itu siswa praktik apakah permainan ini berdampak terhadap kognitifnya. Iya, Pak. Ada dampaknya. Ada peningkatan di setiap mapelnya. Mapel yang saya teliti di bahasa Indonesia dan PKN. Ya, Dia meningkat. Meningkat. Sukses ya. Iya, sukses. Ini digunakan sejak siklus 1 pertemuan 1 sampai siklus 2 pertemuan terakhir 2. Bedanya antara siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2, siklus 2 pertemuan 1, siklus 2 pertemuan 2 di dalam permainan ini apa? Bedanya Iya, bedanya ada di mana? Di dalam permainan ini terkait dengan setiap pertemuan itu. pertama memang siswa belum ada yang sudah paham, Ada yang belum. sudah paham. Itu Ya, pengenalan ya di awal ya dia karena pengenalan. perlu Kemudian penyesuaian. di siklus 1 Satu pertemuan 2 dia sudah agak ya tapi masih itu Pak, masih ragu-ragu gitu, masih ada yang iya. malu-malu, suruh temannya saja gitu. Kemudian meningkat di siklus 2 pertemuan 1. itu Sudah mulai aktif setiap semua, Pak. materi di dalam permainan ini sama atau beda? Beda. Beda. Sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan waktu itu. Tingkat kesulitannya ketika kita melihat dari setiap pertemuan kan karena ada permainan seperti ini, apakah tingkat materi yang ada di situ semakin kesini artinya siklus 1 pertemuan 2, siklus 2 pertemuan 1, siklus 2 pertemuan 2, apakah materinya semakin sulit atau semakin mudah atau sama saja? Karena di sini akan meningkatkan dari
kemampuan siswa itu sendiri. Bagaimana Mbak? Yang pasti mengikuti materi ya Pak, semakin sulit. Makin sulit lagi Iya. ya. Tapi siswa bisa mengikuti ya. Iya bisa. Nah, ini prosesnya. Dan hasilnya meningkat. Dan hasilnya meningkat. Ini berarti penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang sukses untuk dilakukan di lapangan dengan TGT sudah permainan. Iya. Di sini ditunjang lagi permainan. Permainan. Tetapi di sini menyesuaikan dengan materi, dikaitkan dengan materi pembelajaran ini. Iya. Di dalam penelitian Anda ini sebenarnya di skripsinya ini selesai berapa hari atau berapa minggu Aduh, atau berapa hari ya cepet Pak. Oh gitu ya. Berapa Berapa bulan? bulan ini? 9 bulan. 9 bulan ya. 9 9 bulan. Hampir 10 bulan. Sejak Sejak- pertama kali menerima SK. Iya, saya langsung observasi. Ya. Ya. Kemudian saya kerjakan. Kemudian 2 bulan itu sudah seminar proposal. Dan sampai sekarang sudah selesai Oh, alhamdulillah. luar biasa sekali. Ada hambatan ya Allah. Hambatannya di mana? Hambatannya ya itu Pak, waktu kan 3 bulan corona, Iya, nggak bisa bimbingan. pandeminya itu. Iya, ya kesulitannya di waktu bimbingan itu. Sempat Sebenarnya down. itu iya, saya kan penelitian di bulan Februari. Ya. Kemudian saya menyusun bab 4, 5 itu di bulan April udah selesai itu. Iya. Tapi ya kendalanya ya di bimbingan itu sulit gitu. Karena Terus, perlu adaptasi iya. di saat-saat seperti itu. Iya, Wah. sangat sulit. Terus di bulan Juni saya Iya. udah new normal, saya bimbingan langsung. Kemudian itu juga prosesnya masih panjang sekali. Ada membuat ini juga luaran Artikel. Luaran Luaran skripsi. skripsi. Nah, ini. saya buat 2 Pak. buat 2. Iya, jurnal sama proceeding. Itu beda ya antara artikel dengan proceeding isinya ya. Beda Pak. Bedanya ada di mana? Setiap artikel dan proceeding yang Anda buat bedanya ada di mana? Di artikel jurnal itu saya ambilnya yang hasilnya. Artikel yang di jurnal ini difokuskan ke hasilnya. Sedangkan artikel yang ada di proceeding difokuskan kepada apanya? Keterampilan mengajar guru. Keterampilan mengajar guru. Iya. Tentunya di sini sudah difokuskan, isinya sudah beda ya. Iya, Pak. Tapi semua ini sebenarnya ada di dalam skripsinya Skripsi Anda saya. secara utuh. Nah, ini dari 2 luaran itu sampai saat ini, ya, sampai saat ini yang sudah Keluar. beres, sudah keluar apa ini? Proceeding. Proceeding. Iya, sudah. Anda menulis makalah berarti ini ya? Iya, saya sebagai pemakalah. Sebagai Mengikuti- pemakalah utama, penulis Iya. pertama. Iya. Ini diadakan di mana acara sebenarnya? Diadakan Undiknas itu UNJ. UNJ berarti Universitas Negeri Jakarta itu ya? Pasca Sarjana. Pasca sarjana. Iya. Ketika Anda Seminar. mengikuti ini prosesnya seperti apa? Mengikuti seminar nasional. Ya. Terus ya syarat sebagai pemakalah harus menyelesaikan syarat-syaratnya itu seperti membuat video presentasi, membuat PowerPoint. Nah, kemudian dikirimkan ke pihak sana di email. Kemudian langsung di-upload di Instagram itu apa itu? Instagram panitia itu ya. panitia. Nah, panitia. Iya. Jadi ketika ada makalah, kemudian makalah itu dikirimkan, kemudian ada respon, apakah ada revisi atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, berarti aman di situ. Kemudian saatnya Anda melakukan presentasi saat itu ada diminta untuk membuat video presentasi ya. Iya. Anda kirimkan, kemudian tadi mengupload di Instagramnya panitia. Betul. Setelah itu prosesnya seperti apa? Setelah itu saya konfirmasi Iya. kalau saya sudah mengirimkan Iya. semuanya, dan 1 hari kemudian langsung keluar. LOA-nya. Dan Anda bisa untuk mendaftar Iya. ujian skripsi. Yang kedua sekarang dari jurnal. Jurnal. Prosesnya sudah sampai mana? Saya sudah submit. Ya. Nunggu waktunya itu hampir 2 minggu. Ya. Kemudian ada revisi. Ada revisi? Sudah saya revisi. Sudah direvisi? Sudah Dan dikirimkan sudah ya? saya kirimkan. Oke, berarti sudah Nunggu. ada respon Ada. dari pengelola Iya. jurnal, sudah ada catatannya, sudah direvisi oleh penulis, sudah dikirimkan lagi, tinggal menunggu lagi. Iya. 2 luaran yang
dihasilkan dari skripsi Mbak Asmara. Ini luar biasa sekali. Dan sekarang di usia ke 22. dia sudah siap untuk menyandang gelar SPD. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir di Arketipum 18, dan saya doakan Arketipum 18 mendoakan semoga ke depan Mbak Asmara ini semakin sukses, Amin. tetap sehat dan Amin. selalu bahagia, Amin. dan segera melanjutkan cita-citanya yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Terima kasih Mbak Asmara. ya. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Salam. Arketipum 18.